Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebraku. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FIPA Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier. Sebelum masuk ke pengertian sistem persamaan linier, berikut kita berikan definisi persamaan linier. Sebarang garis lurus pada bidang XY dapat direpresentasikan secara aljabar sebagai suatu persamaan dalam bentuk A1X ditambah A2Y sama dengan B, dengan A1, A2, dan B-nya adalah konstanta real, dan A1, A2-nya keduanya tidak nol. Nah, satu persamaan dengan bentuk seperti ini kita sebut persamaan linier dalam variabel X dan Y. Nah, secara umum, persamaan linier ini dalam n variabel, sebut saja variabelnya X1, X2, sampai Xn, berbentuk A1, X1 ditambah A2, X2 ditambah dan seterusnya, AN dikali XN sama dengan B, dengan A1, A2, AN, dan B-nya adalah konstanta real. Contoh, berikut kita berikan contoh yang merupakan persamaan linier. X ditambah 3Y sama dengan 7, kemudian Y sama dengan setengah X ditambah 3Z ditambah 1, X1 dikurang 2X, 2 dikurang 3X3 ditambah X4 sama dengan 7. Nah, dari tiga persamaan linier ini bisa kita simpulkan, ya, kita lihat bahwa ketiga persamaan ini mempunyai kesamaan, ya, yaitu variabelnya ini berderajat 1, ya, atau pangkatnya ini semuanya adalah 1. Nah, contoh yang bukan persamaan linier, X ditambah 3 akar Y sama dengan 5. Kita bisa lihat variabel Y-nya di sini tidak berderajat 1, ya. Dan kemudian 3X ditambah 2Y dikurang Z ditambah XZ sama dengan 4. Nah, ini melibatkan variabelnya saling mempengaruhi, ya, antara X dan Z, ya, jadi tidak terdiri sendiri variabelnya. Kemudian di sini terlibat dengan fungsi trigonometri, ya, melibatkan fungsi trigonometri Y sama dengan sin X. Jadi dari sini bisa kita lihat kuncinya adalah persamaan linier, variabel-variabelnya ini adalah berpangkat 1 semua atau berderajat 1. Oke, baik. Kemudian solusi, ya, solusi dari persamaan linier. Nah, solusi dari persamaan linier dengan n variabel seperti ini, ya, adalah suatu barisan n bilangan S1, S2, Sn, sehingga persamaan ini akan terpenuhi ketika kita mensubstitusikan nilai-nilai variabelnya X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, dan Xn sama dengan Xn. Arti terpenuhi di sini artinya apabila ini kita substitusikan ke ruas kiri sini, maka hasilnya akan sama dengan B, ya, akan sama dengan B. Nah, himpunan semua solusi dari persamaan tersebut disebut himpunan solusi atau solusi umum dari persamaan tersebut. Sebagai contoh, misal carilah himpunan solusi dari persamaan linier 4X dikurang 2Y sama dengan 1 dan X1 dikurang 4X2 ditambah 7X3 sama dengan 5. Oke, yang pertama, ini bisa kita lihat untuk mencari solusi himpunan solusi dari persamaan ini, ya, atau mencari solusi dari persamaan linier ini, kita cukup memisalkan, ya, salah satu variabelnya dengan sebarang bilangan real. Sebut saja T, ya. Misal kita misalkan X sama dengan T, di mana T-nya adalah sembarang bilangan real, maka akan kita dapati ketika kita substitusikan X sama dengan T, maka akan kita peroleh Y sama dengan 2T dikurang setengah. Artinya ini adalah solusi dari persamaan linier ini dengan T-nya adalah sebarang bilangan real. Artinya kalau kita uji, misal kita ambil T sama dengan 3, maka kita akan peroleh solusi dari persamaan linier ini adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 11/2. Nah, berdasarkan definisi solusi tadi, artinya kalau ini kita substitusikan ke sini, ya, kita substitusikan ke ruas kiri, maka hasilnya akan sama dengan 1. Ini bisa kita uji, X sama dengan 3, artinya 4X, 4 dikali 3, 12, min 2Y, Y-nya 11/2, 2 kali Y, 11/2, artinya 12 dikurang 11 sama dengan 1. Nah, artinya kan benar, artinya dia terpenuhi solusi ini. Begitu juga kalau kita ambil T yang lain, misal T sama dengan min setengah, maka solusinya adalah X sama dengan min setengah, dan Y sama dengan min 3/2. Nah, ini pun kalau kita masukkan ke persamaan linier ini, maka akan terpenuhi, ya. Nilainya akan sama dengan 1. Dan seterusnya. Sehingga solusi dari persamaan ini adalah, himpunan solusinya adalah semua bilangan real T, ya, yang memenuhi ini, ya, X sama dengan T dan Y sama dengan 2T min setengah. Nah, kemudian persamaan ini juga bisa kita lihat dari sudut pandang yang lain. Misal yang kita misalkan adalah Y, ya.
Y kita misalkan dengan T, sembarang bilangan real, maka kita akan peroleh X sama dengan setengah T ditambah 1/4. Jadi artinya tidak baku harus X dulu yang dimisalkan atau Y dulu yang dimisalkan. Jadi boleh sembarang menggunakan notasi lain. Kemudian yang B juga seperti itu, kan ada 3 variabel di sini, maka kita setidaknya gunakan dua simbol atau dua notasi dari bilangan real ya. Misal kita gunakan S dan kita gunakan T. Misalnya kita misalkan di sini X2 dan X3 ya. X2 kita misalkan S, X3 kita misalkan T, maka kita akan memperoleh X1. Maka X1-nya akan sama dengan 5 ditambah 4S dikurang 7T dengan apa? Dengan S dan T-nya adalah sebarang bilangan real. Oke, itu yang dimaksud dengan himpunan solusi. Berikutnya, kita baru bisa masuk ke pengertian apa itu yang dimaksud dengan sistem persamaan linear, atau selanjutnya kita singkat dengan SPL, atau biasa juga ada beberapa literasi yang menyebutnya cukup dengan sistem linear atau linear system. Himpunan berhingga persamaan linear dalam n variabel disebut sistem persamaan linear atau sistem linear apabila ya, barisan-barisan bilangan-bilangan S1 sampai Sn disebut solusi dari sistem tersebut. Artinya apa? Artinya sama seperti yang persamaan linear tadi. Kalau persamaan linear tadi solusi sistem persamaan linear adalah apabila kita masukkan X1 ya, X2 sampai Xn sama dengan S1, S2, Sn ini, dia tidak hanya berlaku untuk satu persamaan linear, tapi berlaku untuk semua persamaan linear dalam sistem tersebut. Artinya apa? Artinya di dalam sistem persamaan linear ini terdiri dari beberapa persamaan linear. Nah, solusinya itu tidak hanya berlaku untuk satu persamaan linear saja, tapi berlaku untuk semua persamaan linear. Ya. Sebagai ilustrasi, ya, misal kita ingin melihat solusi dari sistem ini. Ya. Nah, ini adalah suatu sistem persamaan linear karena ini terdiri dari dua persamaan linear. Ini persamaan linear yang pertama, ini persamaan linear yang kedua. Nah, solusi dari sistem ini adalah barisan dari bilangan-bilangan real yang apabila kita substitusikan ke persamaan satu, dia akan terpenuhi. Tapi tidak hanya itu, harus terpenuhi juga di persamaan linear yang kedua. Ya. Solusi sistem ini adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan min 1. Nah, ini kalau kita masukkan ke persamaan 1, maka dia akan terpenuhi. Ya, 4 kali X1, 4, dikurang X2, 2, jadinya 2, 2 ditambah 3 kali min 1, min 3, 2 tambah min 3 sama dengan min 1. Nah, harus kita cek juga yang di persamaan yang kedua ya. 3 kali 1, 3, ditambah 2, 5, 5 kemudian dikurang 9 sama dengan min 4. Maka dia terpenuhi semua pada persamaan linearnya ini, sehingga ini adalah solusi dari sistem ini. Gitu. Nah, sedangkan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 8, X3 sama dengan 1, ini bukan solusi dari sistem persamaan linear ini. Kenapa? Karena, karena ini hanya berlaku untuk persamaan yang, ini kalau kita kembali kita cek, 4 kali X1, 4, 4 dikurang 8, min 4, min 4 tambah 3, jadinya min 1. Tetapi untuk persamaan yang kedua tidak terpenuhi ya. 3 kali 1, 3, ditambah 8, 11, 11 dikurang 9, sama dengan 2 tidak sama dengan min 4, sehingga tidak terpenuhi di sini. Jadi solusinya adalah yang ini, dan ini bukan solusi dari sistem ini. Jadi sekali lagi ditekankan, solusi dari sistem adalah suatu barisan bilangan real yang apabila kita substitusikan ke variabelnya, maka akan terpenuhi untuk setiap persamaan linear pada sistem tersebut. Oke, selanjutnya, sebagai catatan yang harus kita ingat ya, tidak semua SPL mempunyai solusi ya. Contohnya, X ditambah Y sama dengan 4, kemudian 2X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, ini sistem ini, kalau kita perhatikan ya, persamaan yang kedua, ini kalau kita kalikan dengan setengah, maka kita akan memperoleh X ditambah Y sama dengan 4, X ditambah Y sama dengan 3. Nah, hal ini kontradiksi ya. Hal ini kontradiksi, sehingga tidak mungkin ada solusi dari sistem yang seperti ini. Tidak mungkin ada nilai-nilai X dan Y ya, yang memenuhi persamaan satu sekaligus memenuhi persamaan yang kedua, sehingga SPL ini tidak punya solusi. Nah, dari situ ya, SPL tidak mempunyai solusi, selanjutnya akan kita katakan dia dengan istilah tidak konsisten ya, atau inkonsisten. Jika terdapat paling sedikit satu solusi, maka kita katakan konsisten. Nah, misal sebagai ilustrasi kita lihat SPL ini ya, SPL yang terdiri dari
dua persamaan linier seperti yang di awal tadi. Persamaan linier seperti ini bisa kita representasikan representasi dari garis lurus ya, representasi dari garis lurus. Misal dari sini akan kita jumpai tiga kondisi. Yang pertama, sebut saja ini garis L1, ya, ini garis L2 ya. Maka apabila seperti ini ya, maka kondisi yang pertama bisa saja L1 dan L2 itu saling sejajar ya, yang sejajar. Apabila seperti ini, maka sistem ini tidak ada solusi ya. Sistem ini tidak ada solusi. Nah, kondisi yang kedua bisa terjadi dia berpotongan di satu titik ya, berpotongan di satu titik. Nah, apabila kondisi yang kedua ini terpenuhi, artinya SPL ini mempunyai satu solusi. Solusinya di mana ya? Solusinya di sini, di titik koordinat ini, di titik perpotongan ini kan ada koordinat, sebut saja di sini ya, ini x, y ya, ini x, y. Maka koordinat yang di sini adalah solusi dari sistem ini. Nah, kondisi yang ketiga bisa saja garis L1 dan L2 ini dia berimpit ya, berimpit. L1 dan L2 berimpit. Berimpit di situ kan artinya bisa kita pandang sebagai dia berpotongan di banyak titik ya, berpotongan di banyak titik. Artinya sistem ini akan mempunyai tak hingga banyak solusi, akan mempunyai tak hingga banyak solusi. Berikutnya kita lihat istilah dari augmented matrix, atau ada beberapa literasi yang menerjemahkannya dengan matriks yang diperbesar ya. Nah, sebarang SPL dengan M persamaan linier dan N variabel, artinya persamaan liniernya sebanyak M, variabelnya sebanyak N, dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, kita gunakan konstanta realnya dengan indeks A11, A12, A1N, variabelnya X1, X2, Xn. Nah, ini konstantanya B1, B2 sampai Bm. Artinya ini persamaan liniernya sebanyak M, ya, variabelnya sebanyak N, X1 sampai Xn. Nah, SPL ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk segi empat susunan bilangan-bilangan ya, yang selanjutnya kita sebut augmented matrix ya, sebagai berikut. Jadi kita buat kurung siku ya, segi empat kurung siku. Nah, di dalamnya ini kita isi dengan konstanta-konstanta real pada SPL ini ya. Ini adalah konstanta dari variabelnya, ini konstanta di sebelah kanan. Sehingga ini cara menyusunnya adalah kita susun berdasarkan satu kolom itu adalah variabel yang sama, koefisien dari variabel yang sama. Jadi kalau ini X1, 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 maka ini kita susunnya A1, A21, AM1 ya. A1, A21, AM1. Dan seterusnya, ini X2 kita taruh di kolom kedua, Xn kita taruh kolom ke X ke N, dan ini B1 di sebelah paling kanan. Nah, apabila nanti kita bertemu soal yang SPL-nya tidak teratur ya, susunan variabelnya, artinya kita menuliskan augmented matrix-nya harus kita susun secara teratur per kolom itu per variabel yang sama. Nah, sebagai contoh, misal kita punya SPL ini ya. Ya, SPL ini artinya ini koefisiennya 1, 1, 2 ya. Ini 2, 4, min 3, 1, 3, 6, min 5 dan 0. Maka ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk augmented matrix seperti ini ya. Jadi kolom pertama ini variabelnya sama semua, 1, 2, 3. Kolom kedua variabelnya X2, 1, 4, 6. Kolom ketiga 2, min 3, min 5, ini 9, 1, 0. Nah, apabila ini ngacak gitu ya, misal di sini X3 dulu, di sini X2, di sini baru X1, di sini misal X3, di sini X1, di sini X2, maka kita sendiri harus menyusunnya secara berurut di sini ya. Misal di sini kita mulai dengan variabel X1, kita urut dengan variabel X2, di sini X3, atau sembarang. Yang penting kita mengingat kolom 1 ini merepresentasikan koefisien variabel yang mana gitu ya. Yang 2 dan 3 juga koefisien variabel yang mana. Itu yang harus kita ketahui. Berikutnya tentang operasi baris elementer, atau selanjutnya kita sebut OBE ya. Nah, di dalam sistem persamaan linier biasanya tiga hal ini yang biasa kita sering lakukan untuk mencari solusi dari SPL ya. Yang pertama, kita mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta tak nol. Kemudian yang kedua, kita bisa mempertukarkan dua persamaan. Kemudian yang ketiga, kita menambahkan suatu persamaan ya. Jadi kita menambahkan kelipatan ya, ini kurang ya.
menambahkan kelipatan suatu persamaan dengan persamaan yang lain. Nah, perbandingannya dengan di augmented matrix, kalau kita lihat tadi augmented matrix itu kan representasi dari koefisien-koefisien variabel dan konstanta yang di sebelah kanan ya, di sebelah tanda sama dengan, maka apabila di augmented matrix itu kita persamaan ini itu merepresentasikan baris ya, baris di dalam augmented matrix. Jadi kita tinggal mengganti persamaan dengan kata baris ya. Artinya kita bisa mengalihkan suatu baris dengan konstanta 0, menukarkan kedua baris, dan menambahkan kelipatan suatu baris dengan baris yang lain. Nah, hal ini yang akan kita gunakan nanti dalam mencari solusi suatu sistem persamaan linear. Sebagai contoh ya, misal contoh yang tadi kita punya SPL dengan 3 persamaan linear dan 3 variabel, variabelnya X, Y, dan Z. Maka untuk memperoleh solusi ini, ya, seperti yang pernah kita pelajari ya sejak SMP dan SMA, kita mencari solusi dari sistem dengan biasanya menggunakan eliminasi substitusi ya. Nah, ini kita bisa melakukan penjumlahan kelipatan persamaan pertama ya, min 2 kali persamaan. Misal kita ingin menghilangkan yang variabel yang ini, yang 2x, maka kita melakukan min 2 dikali persamaan 1 ditambah persamaan kedua ya. Artinya nanti akan ini saya singkat seperti ini, min 2 dikali P1 ditambah P2, jadi min 2 dikali persamaan 1 ditambah persamaan kedua, maka akan kita peroleh, ya, ini tetap kita tulis ulang. Nah, ini min 2 kali persamaan 1, min 2 dikali X ditambah 2X, hasilnya 0 gitu ya. Kemudian min 2 dikali Y, ini variabelnya, ditambah 4Y, jadinya tinggal 2Y nanti. Kemudian min 2 kali 2Z, min 4Z ditambah min 3Z, jadinya min 7Z ya. Kemudian min 2 kali 9 tambah 1, 18 tambah 1, min 17. Nah, begitu juga kalau kita ingin menghilangkan variabel yang di sini di persamaan ketiga, maka kita bisa mengalihkan min 3 kali persamaan 1 ditambah persamaan yang ketiga. Ya, saya singkat dengan notasi min 3P1 ditambah P2. Maka akan kita peroleh SPL yang baru seperti ini ya. Ini kita tetap tulis ulang yang dari persamaan 1 karena kita tidak melakukan perubahan pada persamaan 1 dan persamaan 2, yang kita ubah persamaan ketiga ya. Jadi min 3 kali X, min 3X jadinya 0, min 3 kali Y, min 3Y tambah 6Y jadinya 3Y, min 3 kali 2Z, min 6Z dikurang 5Z jadinya min 11Z, ini min 3, 27 tambah 0, min 27. Nah, kemudian kita bisa juga mengalihkan, misal kita ingin mengalihkan setengah kali persamaan kedua ya. Setengah kali persamaan kedua, maka artinya semuanya ini kita kalikan dengan setengah. Ya, ruas kiri, ruas kanan kita kalikan dengan setengah semua, sehingga kita peroleh, ini persamaan 1, persamaan 3 tetap, hanya persamaan 2 yang berubah, jadinya Y dikurang 7/2Z ditambah min 17/2. Nah, kemudian kita hilangkan yang 3Y ya. Artinya kita cukup mengalihkan min 3 dikali persamaan kedua ditambah persamaan ketiga. Maka kita akan peroleh ini persamaan 1 tetap ya, tidak berubah, persamaan 2 tidak berubah, yang berubah persamaan ketiga. Jadi min 3 dikali Y ditambah 3Y jadinya 0. Min 3 dikali min 7/2Z jadinya 21/2. 21/2 dikurang 22/2 jadinya min setengah Z. Kemudian ini min 3, min 17 jadinya min 51 ya, di 3 ya, min 51. Kemudian 54/2 jadinya nanti min 3/2 ya. Kemudian persamaan ketiga bisa kita kalikan dengan min 2. Min 2 kali persamaan ketiga, jadinya kita peroleh 1 dan 2 tetap, jadinya Z sama dengan 3. Nah, kita sudah peroleh di sini Z sama dengan 3. Kemudian kita bisa lagi melakukan supaya Z yang di sini hilang, kita bisa melakukan min 1 ya, P2, yang P2. Min 1 persamaan 2 ditambah persamaan 1 ini, yang Y ini ya, yang Y ini akan kita hilangkan, jadinya nanti X ditambah 0 ya, min 1 kali Y, min Y ditambah Y. Nah, kenapa X-nya tetap ya, karena di sini X yang di sini kan 0 ya. Kemudian yang terakhir ini kita bisa melakukan min setengah per 2 ya, min 11/2 dikali persamaan 3 ditambah persamaan 1 dan 7/2 persamaan ketiga ditambah persamaan kedua. Maka terakhir kita akan peroleh X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, ini adalah solusi dari SPL ini. Artinya kalau kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam variabel setiap persamaan linear di dalam sistem ini, maka akan terpenuhi.
Nah, ini bisa kita cek kalau misalnya X-nya 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2 kali 3, 6, ya, 3 tambah 6 jadi 9. Kita tidak berhenti mengecek di satu persamaan saja, tapi harus kita cek semua ya. Jadi 2 kali 1, 2, ditambah 8, 11, ya. 11 dikurang 2, ya, 2 tambah 8, 9, 9 dikurang 9, jadinya 8 kurang 9 jadi 1. 2 kali 1, 2, kemudian 8, 10, 10 kurang 9, 1. Kemudian 3 ditambah 12, 15 dikurang 15, 0. Artinya ini solusi ini terpenuhi untuk semua persamaan linear dalam sistem ini. Sehingga solusi dari SPL ini adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, bisa kita lihat di sini, ya, ini adalah yang biasa kita lakukan di SMP dan SMA, ya, mencari solusi dari sistem persamaan linear dengan melakukan substitusi dan eliminasi yang bisa kita kenal dengan istilah substitusi dan eliminasi. Nah, ini seperti yang di awal tadi, ya, kita melihat antara SPL, kita melihat persamaan dengan augmented matrix, kita akan melakukannya dengan augmented matrix, ya, dengan augmented matrix. Sehingga kalau melihat seperti ini kan agak sedikit repot, ya, kita menuliskan persamaan. Nah, kalau misalnya kita melihat hanya angka saja kan mungkin agak sedikit terbantu. Nah, kita bisa membedakannya nanti, kita bandingkan di sini, ya. SPL yang tadi kita tuliskan dalam bentuk augmented matrix, ya. Kemudian yang kita lakukan tadi kita tulis, ya, ini kita akan buat 0, ya, 2 dan 3-nya. Artinya, nah 2 ini, ya, kita melakukan min 2 baris 1, ya, min 2 dikali baris 1 ditambah baris 2, maka akan peroleh seperti ini. Kemudian 3 ini kita jadikan 0, artinya kita kalikan min 3 kali baris 1 tambah baris 3, sehingga kita peroleh ini, ya. Kemudian kalau ini kita ingin jadikan 1, 2 ini, maka kita kalikan setengah baris keduanya, sehingga kita peroleh ini. Kemudian kita buat 0 yang 3 ini, artinya min 3 kali baris 2 ditambah baris 3, maka akan kita peroleh matriks seperti ini. Kemudian ini kita kalikan 2 baris 3, maka akan kita peroleh matriks seperti ini, ya. Kemudian ini 1 kita jadikan 0, artinya min 1 kali baris 2 ditambah baris 1, sehingga kita peroleh ini. Baru yang terakhir, min 7/2 jadikan 0, ini jadikan 0, artinya tinggal kebalikannya saja, min 11/2 dikali baris 3 ditambah baris 1, 7/2 baris 3 tambah baris 2. Operasinya, ya. Sehingga kita peroleh matriks augmented matrix seperti ini. Yang ini kalau kita kembalikan ke SPL-nya, maka ini menjadi X, ya, ditambah 0Y ditambah 0Z sama dengan 1, atau X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Oke, baik. Konsep OBE atau operasi basis elementer yang kita terapkan di augmented matrix ini yang nanti selanjutnya di pertemuan berikutnya, di video selanjutnya akan kita jelaskan suatu metode yang kita kenal sebagai eliminasi, guys. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Untuk pertanyaan, kritik, dan saran dapat Anda tuliskan dalam kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.